Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistia Novianti beserta rekan saya, Umi Horidatul Jannah, akan memaparkan materi tentang pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat yang akan dipaparkan mengenai manfaat pertidaksamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari dan langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu pertidaksamaan kuadrat dan manfaat pertidaksamaan kuadrat? Lalu, kalian tahu nggak langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat? Nah, kalau gitu, simak ya pemaparan dari kami berdua. Tentang pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang jika persamaan kuadrat suatu variabel lebih kecil atau sama dengan atau lebih besar dari suatu bilangan atau persamaan lainnya. Pertidaksamaan kuadrat memiliki manfaat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan perhitungan maksimum dan minimum, maupun untuk menyelesaikan permasalahan matematika lainnya. Di samping ada bentuk persamaan kuadrat pada umumnya, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di sebelahnya lagi ada pertidaksamaan kuadrat dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c kurang dari 0, ax kuadrat plus bx plus c kurang dari sama dengan 0, ax kuadrat plus bx plus c lebih dari 0, ax kuadrat plus bx plus c lebih dari 0, dan yang terakhir ax kuadrat plus bx plus c tidak sama dengan 0. Kemudian ada contoh manfaat pertidaksamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghitung jumlah maksimum benda yang dapat dimasukkan ke dalam mobil dalam sekali jalan. Yang kedua, menghitung berat benda pada bidang fisika. Yang ketiga, menghitung berapa lama benda dapat melayang di udara dalam bidang fisika. Yang keempat, menghitung batas panjang kolam renang. Dan yang terakhir, masih banyak manfaat lainnya. Nah, tadi itu manfaat dari pertidaksamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang kita akan belajar langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Langkah yang pertama, tuliskan pertidaksamaan kuadrat dalam bentuk standar. Seperti pada contoh, x kuadrat tambah 7x tambah 10 kurang dari 0. Langkah yang kedua, tentukan titik kritis dengan menggunakan faktorisasi. Ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, lalu selesaikan persamaannya. X kuadrat tambah 7x tambah 10 sama dengan 0. Nah, di sini tanda pertidaksamaannya sudah diubah menjadi tanda sama dengan. Lalu kita faktorisasi menjadi x tambah 2 dan x tambah 5 sama dengan 0. Lalu masing-masing diberi sama dengan 0. Dan hasilnya x sama dengan min 2 dan x sama dengan min 5. Nah, tadi kita sudah dapat titik kritisnya, yaitu min 2 dan min 5. Langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga, gunakan min 2 dan min 5 untuk membagi garis bilangan menjadi beberapa interval seperti gambar berikut. Dilihat dari gambar, beberapa interval memiliki bilangan-bilangan. Nah, selanjutnya langkah yang keempat, ambil satu bilangan dari setiap interval untuk diuji ekspresi kuadrat untuk mengetahui daerah plus dan daerah minus pada interval. Bilangan yang akan diuji dari masing-masing interval adalah min 6, min 3, dan 0. Ekspresi kuadrat menggunakan titik uji dengan cara mensubstitusikan bilangan ke persamaan awal. Mari selesaikan uji ekspresi kuadratnya. Persamaan awalnya fx sama dengan x kuadrat tambah 7x tambah 10. Nah, bilangan yang pertama min 6. Maka x diganti menjadi min 6. Jadi min 6 kuadrat tambah 7 dikali min 6 tambah 10 sama dengan 4. Bilangan yang kedua min 3. X diganti menjadi min 3. Maka min 3 kuadrat tambah 7 dikali min 3 tambah 10. Hasilnya min 2.
Yang terakhir bilangannya 0. X diganti menjadi 0. Maka 0 kuadrat tambah 7 dikali 0 tambah 10, hasilnya sama dengan 10. Nah, dari uji ekspresi yang telah diselesaikan, hasilnya adalah bilangan min 6 merupakan daerah positif, bilangan min 3 merupakan daerah negatif, dan bilangan 0 merupakan daerah positif. Maka pada langkah yang kelima, pertidaksamaan bernilai negatif pada interval tengah, yaitu antara min 5 dan min 2, seperti pada gambar berikut. Kemudian langkah yang keenam, tulis himpunan penyelesaiannya dalam notasi interval. Karena persamaan awal merupakan pertidaksamaan dengan tanda kurang dari, maka daerah interval yang diambil adalah daerah negatif. Maka penyelesaiannya adalah min 5 kurang dari X kurang dari min 2. Nah, ini ada 2 latihan soal, mari kita bahas. Selanjutnya, mari kita membahas latihan soal untuk pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, pertidaksamaan X kuadrat min 2X min 8 kurang dari sama dengan 0 mempunyai penyelesaian sebagai berikut. Di mana pertidaksamaan kuadrat X kuadrat min 2X min 8 kurang dari sama dengan 0 dapat kita selesaikan dengan cara ubah tanda dan difaktorkan, yaitu X kuadrat min 2X min 8 kurang dari sama dengan 0 menjadi X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi X min 4 dikali X plus 2 sama dengan 0. Di mana nilai X min 4 menjadi X sama dengan 4. Dan di mana X plus 2 menjadi nilai X sama dengan min 2. Setelah itu, kita menggunakan nilai min 2 dan 4 untuk membagi garis bilangan menjadi beberapa interval. Kita lihat seperti gambaran ada di bawah ini. Setelah kita menentukan beberapa interval, selanjutnya kita melakukan uji ekspresi kuadrat untuk X sama dengan min 3, X sama dengan 0, dan X sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam fungsi X kuadrat min 2X min 8. Untuk fungsi yang bernilai min 3, kita menghasilkan nilai 7. Untuk fungsi nilai 0, kita menghasilkan nilai min 8. Dan yang terakhir, untuk fungsi 5, kita menghasilkan nilai 7. Seperti pada digambar di bawah ini, maka penyelesaian pertidaksamaan kuadratnya adalah min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Latihan soal nomor 2, nilai yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat 4x kuadrat min 8x plus 3 lebih dari 0 adalah, mari kita lihat penyelesaiannya. Ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, maka 4x kuadrat min 8x plus 3 sama dengan 0. Lalu difaktorkan menjadi 2x min 3 dan 2x min 1 sama dengan 0. Masing-masing hasil faktorisasi diberi tanda sama dengan 0, maka menjadi 2x min 3 sama dengan 0 dan 2x min 1 sama dengan 0. Lalu dipindah ruaskan menjadi 2x sama dengan 3 dan 2x sama dengan 1. Maka x sama dengan 3/2 dan X sama dengan 1/2. Lalu, gunakan 3/2 dan 1/2 untuk membagi garis bilangan menjadi beberapa interval seperti pada gambar berikut. Dilihat pada gambar, ada beberapa bilangan pada setiap interval. Ambil salah satu bilangan pada setiap interval untuk uji ekspresi kuadrat. Kita ambil bilangan 0, 1, dan 2. Lalu, substitusikan dengan persamaan awal, yaitu fx sama dengan 4x kuadrat min 8x plus 3. Lalu kita uji bilangan 0, 1, dan 2. Yang pertama, f0 sama dengan 0 kuadrat kurang 8 dikali 0 tambah 3 sama dengan 3. Yang kedua, f1 sama dengan 4 kali 1 kuadrat dikurang 8 dikali 1 ditambah 3 sama dengan min 1.
Yang ketiga, F2 sama dengan 4 dikali 2 kuadrat dikurang 8 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 3. Nah, maka diperoleh hasil dari uji ekspresi kuadrat adalah bilangan 0 merupakan daerah positif, bilangan 1 merupakan daerah negatif, dan bilangan 2 merupakan daerah positif seperti pada gambar berikut. Karena persamaan awal merupakan pertidaksamaan dengan tanda lebih dari, maka daerah yang diambil adalah daerah positif. Jadi, nilai X yang memenuhi adalah X kurang dari 1/2 atau X lebih dari 3/2. Nah, tadi itu pemaparan dari kami berdua tentang pertidaksamaan kuadrat. Semoga pemaparan kami berdua menambah pengetahuan kalian tentang pertidaksamaan kuadrat. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.